Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganda Putra Perdana. Saya dari S1 Teknik Informatika dengan NIM 1805 1204 031. Saya berasal dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan teknologi kriptografi pada Telegram dan WhatsApp. Tugas dari mata kuliah keamanan jaringan dan kriptografi. Yang pertama, saya akan membahas tentang sosial media Telegram, di mana aplikasi pesan chat ini adalah merupakan aplikasi pesan chatting yang memungkinkan pengguna untuk mengirimkan pesan chatting rahasia yang dienkripsikan secara end-to-end sebagai keamanan tambahan. Kita langsung masuk ke materi kriptografi, di mana kriptografi memiliki pengertian yakni suatu ilmu tentang teknik enkripsi naskah atau plain text yang diacak memanfaatkan sebuah kunci enkripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau hiperteks oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Ilmu kriptografi berkembang selaras dengan kemajuan teknologi. Menurut kronologi waktunya, ilmu kriptografi dapat dibedakan menjadi dua pemahaman. Yakni yang pertama adalah kriptografi klasik dan kriptografi modern. Kedua pemahaman tersebut bergantung pada penggunaan perangkat analisis dan membuat pesan yang bersifat kriptologis. Kita lanjut ke proses enkripsi, di mana enkripsi sendiri adalah sebuah metode yang mengamankan informasi data melalui serangkaian kode. Kode itulah yang menjaga pesan agar tidak mudah dibaca oleh seseorang. Jadi kriptografi adalah proses enkripsi. Jadi bisa dikatakan kriptografi selaras dengan enkripsi, atau bisa dibilang dengan sinonim lah. Enkripsi server client digunakan dalam cloud chatting atau pribadi dan kelompok chatting. Chatting rahasia atau secret chat menggunakan layer tambahan enkripsi client to client. Semua data dienkripsi dengan cara yang sama, baik itu teks, media, atau file. Telegram menggunakan enkripsi 256 bit asimetris RSA 2048 enkripsi, dan Diffie-Hellman mengamankan pertukaran kunci. Diffie-Hellman ini adalah key generation yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Di sini ada beberapa poin-poin tentang enkripsi yang mungkin saya jelaskan sedikit saja. Di mana sistem enkripsi end-to-end adalah sistem utama perlindungan pesan. Di sistem ini data dilindungi sepanjang jalur komunikasi antara pengguna dan yang diajak berkomunikasi. Jadi intinya dari proses enkripsi ini kita bisa mencari kesimpulan di mana ketika dua orang saling bertukar pesan tersebut akan disalurkan melalui pihak ketiga, yaitu penyedia layanan jasa tersebut, atau bisa dibilang Telegram. Jika seharusnya Telegram kan bisa melihat pesan yang kita kirimkan, karena sebagai developer pasti memiliki wewenang utama. Tapi jika menggunakan sistem keamanan enkripsi, pesan tersebut tidak dapat dilihat oleh pihak ketiga dan akan diteruskan secara langsung ke pihak penerima atau pihak kedua berupa pesan enkripsi yang sudah dijabarkan sesuai dengan pesan yang dikirim tadi. Mungkin seperti itu gambaran tentang proses enkripsi pada sosial media Telegram. Pihak Telegram bertugas mengirim pesan, tapi tidak dapat melihat pembicaraan pengguna. Nah, inilah yang dimaksud dengan enkripsi, di mana pesan yang dikirim hanya bisa dilihat oleh pengirim dan penerima, tidak dapat diketahui oleh pihak ketiga atau penyedia jasa. Siapapun dapat langsung berkomunikasi tanpa harus bergantung layanan pihak ketiga. Sistem enkripsi Telegram menjadikan setiap chat atau obrolan bersifat rahasia dan hanya bisa dibuka melalui perangkat yang digunakan untuk mengirim atau menerima. Seperti yang sudah saya katakan tadi, di mana proses pengiriman pesan di mana melalui
melalui aplikasi yang menggunakan keamanan enkripsi end-to-end hanya dapat dilihat oleh pengirim dan penerima. Jaminan keamanan obrolan antar pengguna Telegram sangat terjamin, kecuali perangkat yang digunakan adalah hilang. Lalu lanjut ke key generation, di mana yang sudah tadi sempat kita singgung. Key generation merupakan kegiatan manajemen kunci dalam menghasilkan kunci yang acak, di mana keacakan kunci merupakan bagian terpenting dalam menjamin kekuatan suatu kriptografi. Syarat-syarat kunci dikatakan acak adalah, yang pertama adalah telah uji statistik. Untuk menguji keacakan pada suatu rangkaian kunci yang dihasilkan, kita dapat menguji dengan menggunakan uji statistik. Di antaranya yang pertama, 5 basic test. Tes ini terdiri dari, yang pertama ada frekuensi tes untuk menentukan apakah jumlah bit 0 dan 1 dalam barisan bit mempunyai bit yang relatif sama, seperti yang diharapkan untuk barisan acak. Ini mungkin untuk seterusnya tidak akan saya jelaskan secara rinci karena keterbatasan waktu yang saya miliki. Lalu lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Telegram. Yang pertama, aplikasi Telegram bisa diinstal di multi-platform. Terdapat fitur password dalam membuka aplikasi. Jadi beda seperti di WhatsApp, ketika kita masuk aplikasi WhatsApp, kita langsung masuk ke layar utama. Tapi jika di Telegram kita bisa membuat set password, jadi bisa dikatakan Telegram lebih aman. Dapat menggunakan username untuk terhubung dengan pengguna lain. Menggunakan MT Proto yang memiliki 256 bit, enkripsi simetris, DH mengamankan pertukaran kunci, serta enkripsi RSA 2048. Kekurangannya mungkin adalah aplikasi lumayan berat. Lalu kita lanjut ke WhatsApp. Hampir sama seperti Telegram, WhatsApp merupakan media chatting berbasis online menggunakan koneksi internet. WhatsApp sendiri juga menggunakan sistem keamanan enkripsi end-to-end, namun mungkin ada sedikit pembaruan. Teknik enkripsi end-to-end WhatsApp memastikan bahwa hanya Anda dan orang yang berkomunikasi dengan Anda sajalah yang dapat membaca apa yang telah dikirimkan, dan tidak ada orang lain di antara Anda. Bahkan WhatsApp, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ya, di mana fitur enkripsi end-to-end ini memang demikian, di mana hanya pengirim dan penerimalah yang dapat melihat isi dari pesan yang ada. Meskipun WhatsApp sebagai developer pun yang seharusnya memiliki akses penuh, tapi ketika ada sistem keamanan end-to-end, WhatsApp tidak dapat melihat pesan yang dikirim. Lalu seperti inilah proses pertukaran, proses enkripsi pada aplikasi WhatsApp. Klien bertukar pesan yang dilindungi dengan pesan key menggunakan AES256, sama seperti yang digunakan oleh Telegram tadi, dalam mode CBC untuk enkripsi dan HMAC SHA-256 untuk autentikasi. Ini adalah proses ketika enkripsi sedang berjalan, di mana ketika seorang mengirimkan pesan lalu diteruskan ke server, di sini proses enkripsi terjadi, di mana pesan seperti pesan ini, misal kita mengirimkan pesan halo, di server nanti tidak akan tertulis halo, namun akan menjadi sebuah kode enkripsi yang tentunya tidak dapat kita pahami sebagai manusia. Nah, ini nanti akan diteruskan sebagai receiver, diteruskan kepada receiver atau penerima, yaitu ini sebagai pihak kedua, akan diteruskan sesuai seperti pesan yang dikirim oleh pihak pertama. Jadi yang dikatakan pihak ketiga tadi adalah di sini, ini adalah WhatsApp, tapi dia tidak mengetahui pesan apa yang dikirimkan pihak satu ke pihak dua. Kelebihan dan kekurangan dari WhatsApp, yang pertama adalah terdapat fitur backup percakapan sehingga tetap dapat ditampilkan meskipun berganti ponsel. Jadi WhatsApp ini memiliki fitur tersebut. Jadi ketika kita
mengganti ponsel, entah kita upgrade atau kehilangan ponsel dan kita menggunakan ponsel yang baru, kita tetap dapat menyimpan pesan yang di HP yang lama dan mengekspornya di HP yang baru menggunakan internet, menggunakan cloud. Nah, yang kedua ada otomatis menginput daftar kontak pemilik WhatsApp. Kekurangan dari WhatsApp sendiri adalah yang pertama, user yang memiliki ponsel dapat melihat profil picture dan langsung mengirim pesannya. Jadi asal orang tahu nomor kita, orang tersebut langsung bisa mengirimkan pesan ataupun gambar tanpa persetujuan dari kita. Lalu yang kedua adalah backup database chat di memori ponsel sehingga kemungkinan bisa di copy dan dipecah belah. Nah, ya benar. Dimana ketika pencadangan chat terjadi pada aplikasi WhatsApp itu tidak semata-mata pada cloud, tapi kita tetap memiliki database berupa berupa pencadangan data tadi di file ponsel kita. Jadi ini sebenarnya rawan ketika ponsel hilang dan data tersebut dapat dicuri oleh orang lain. Ini adalah perbandingan Telegram dan WhatsApp untuk proses keamanan. Ya mungkin tidak akan saya jelaskan satu persatu, mungkin kalian bisa baca satu persatu. Di sini bisa ditarik kesimpulan sebenarnya Telegram dari segi keamanan lebih baik daripada WhatsApp, namun di Indonesia sendiri kepopuleran WhatsApp lebih di atas sedikit daripada Telegram. Ya, mungkin sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf, ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.